Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, di mana kita akan mempresentasikan materi tentang pembiayaan investasi pada mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Kelas Perbankan Syariah 6H. Dengan anggota Aprian Aji Cahya Permana dengan NIM 195231286. Yang kedua, Yazid Pian Al-Fahri dengan NIM 195231300. Yang terakhir, saya sendiri, Sri Febriasio Bakti, NIM 195231317. Baik, saya mulai dari pembahasan tentang definisi atau pengertian tentang pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan investasi, seperti halnya keperluan penanaman modal guna menggunakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun proyek baru. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah 1. Untuk penggandaan barang-barang modal. 2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Ketiga, berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan investasi ini diberikan dalam dua bentuk, yaitu dengan konsep profit and loss sharing atau bagi hasil dengan konsep mudharabah dan musyarakah. Tujuan penilaian laporan keuangan. Penilaian laporan keuangan secara umum, laporan keuangan tak luput dari adanya penilaian di dalamnya yang merupakan mencerminkan tingkat kesehatan suatu sektor perusahaan. Tujuan penilaian laporan keuangan di sisi lain menurut Prastowo dan Juliati 2002-53, analisis laporan keuangan dilakukan untuk bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Kedua, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa mendatang. Ketiga, sebagai alat diagnosis terhadap masalah manajemen, operasional, atau masalah lainnya. Yang terakhir, sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Metode penilaian laporan keuangan menurut Vali Khatun dan Nugrahaningsih 2007, ada dua metode yang digunakan dalam menilai laporan keuangan, yaitu yang pertama, analisis vertikal atau statis, yaitu apabila penilaian hanya meliputi satu periode saja dengan membandingkan pos yang satu dengan yang lainnya di sektor publik atau organisasi sektor swasta. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis, yaitu melakukan perbandingan dari beberapa periode sektor publik atau organisasi sektor swasta sehingga diketahui perkembangannya. Penilaian investasi. Penilaian investasi dilakukan untuk meyakini apakah proyek investasi secara teknis dan ekonomis feasibel, layak, sehingga secara finansial viabel, menguntungkan. Potensi penghasilan dalam investasi dinilai dengan cara atau berdasarkan 1. Analisis break-even adalah untuk menentukan tingkat produksi dan harga yang terendah. Pada tingkat mana proyek dapat beroperasi tanpa membahayakan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, analisis perbandingan penanaman modal dalam berbagai alternatif proyek atau capital project comparison, yaitu
membandingkan potensi penghasilan suatu proyek dengan proyek yang lain atas dasar ukuran total profit, average profit, payback period, total capital atau total process, dan discounted cash flow, present value, project dan present value, capital outflow. Yang ketiga, analisis ratio atau ratio analisis, yaitu mencakup semua penilaian bagaimana pos dalam laporan keuangan saling berhubungan satu sama yang lain agar dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, analisis resiko merupakan metode untuk mengukur dan mengidentifikasi suatu kejadian yang mengancam kinerja perusahaan. Menghitung dan menilai kinerja perusahaan. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah metode rasio laporan keuangan dan metode Economic Value Added atau EVA. Cara pertama dalam penilaian kinerja pada perusahaan yaitu melalui metode rasio laporan keuangan seperti yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio pasar atau saham. Yang terakhir ada menghitung dan menilai kinerja perusahaan. Cara menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan metode Economic Value Added yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun tolak ukur Economic Value Added yaitu bila Economic Value Added lebih besar daripada 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika Economic Value Added sama dengan 0, maka menunjukkan posisi impas perusahaan. Jika Economic Value Added lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak, sehingga kinerja keuangan perusahaan tidak baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.